pagi teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Jadi saya di sini Thomas Krisna akan men-sharingkan salah satu topik pada akuntansi ya. Nah, di sini saya akan men-sharingkan 4 hal dalam akuntansi ya, khususnya pada topik tentang piutang. Ya, jadi topik kita hari ini adalah tentang piutang. Ya. Nah, khususnya di 2 video saya sebelumnya telah saya bahas tentang piutang dagang. Ya, jadi silakan ditonton dan disimak sampai habis. Nah, kemudian pada 2 video berikutnya ini saya akan berbicara tentang piutang wesel. Ya. Nah, namun dalam video ini saya juga menyisipkan beberapa istilah untuk mengingatkan teman-teman sekalian ya. Kemudian juga bagaimana piutang dengan kartu kredit dan juga saya beri bonus tips bagaimana pengendalian piutang ya. Oke ya, jadi ada 4 poin yang akan kita pelajari yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini ya. Jadi semoga poin-poin tersebut membawa manfaat, pencerahan ya, dan juga membantu teman-teman sekalian dalam pengambilan keputusan, contohnya dalam pencatatan piutang, kemudian pembelajaran akuntansi piutang, dan juga mengubah mindset kita sehingga keuangan kita jadi lebih terkendali. Ya, oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, jadi pada slide yang pertama, ya, saya akan berbicara atau akan menjelaskan tentang istilah piutang. Ya, jadi piutang atau yang namanya adalah account receivable. Ya, account receivable dalam bahasa Inggrisnya adalah pinjaman atau kelonggaran pembayaran yang kita berikan kepada pembeli produk kita, ya, yang diharapkan akan tertagih dalam waktu singkat. Nah, di sini dalam waktu singkat adalah sekitar 1-2 bulan aja atau 30-60 hari aja, ya. Oke ya. Nah, itu adalah definisi dari piutang, ya, atau account receivable, ya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu tahu apa itu debitur dan kreditur, ya. Jadi debitur ini adalah pihak yang mempunyai kewajiban. Ya, jadi pihak yang mempunyai kewajiban dalam hal keuangan ya, dalam hal rupiah dia harus menyelesaikan itu adalah debitur. Nah, sedangkan kreditur adalah pihak yang mempunyai hak ya, yang mempunyai hak untuk menagih ya. Jadi ada 2 pihak ya. Jadi kita bisa sebagai debitur ya, yang mempunyai hutang ya, atau sebagai kreditur yang punya hak. Dalam hal ini kalau bicara mengenai piutang, maka kita berada dalam pihak yang mempunyai hak ya, karena kita punya tagihan ke orang lain ya, jadi namanya adalah account receivable ya. Jadi kita untuk topik pagi ini kita sebagai kreditur ya, yang punya hak ya, yang punya piutang ya, seperti itu. Kemudian ada istilah piutang ragu-ragu ya. Jadi piutang ragu-ragu itu sama dengan piutang nggak tertagih ya. Jadi silakan teman-teman pilih mana yang paling cocok dengan teman-teman sekalian ya di perusahaan teman-teman. Cuman secara buku-buku teks yang saya baca itu kebanyakan mereka pakai istilah piutang tak tertagih ya. Dan untuk selanjutnya saya akan pakai istilah yang lebih umum aja, yaitu piutang tak tertagih ya. Oke ya, paham sampai di sini ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kerugian piutang tak tertagih yang wajar. Nah, di sini ya. Jadi tentu saja dengan memberikan kelonggaran pembayaran, perusahaan ya juga mengalami resiko ya, pasti ya. Jadi kalau kita mau berbisnis itu berani untung juga harus berani rugi ya. Jadi itu 2 sisi yang nggak bisa dipisahkan ya. Tetapi selama piutang yang kita berikan kepada pembeli atau pelanggan kita itu jumlahnya wajar ya, jadi piutang nggak tertagihnya itu nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya. Nah, kalau terlalu kecil berarti ini indikator bahwasannya aktivitas penjualan kita terlalu, istilahnya itu terlalu istilahnya terlalu gimana ya, terlalu hati-hati ya, terlalu hati-hati dalam memberikan kredit ya. Jadi nggak berani memberikan kelonggaran pembayaran ya, terlalu hati-hati sehingga
penjualan kita nggak begitu bagus ya. Biasanya seperti gitu ya. Ini saya ngomong normalnya aja ya. Tapi juga mungkin di tempat teman-teman sekalian masih nggak kayak gitu juga bisa ya gitu. Nah, tapi kalau piutang nggak tertagih kita atau kerugian piutang nggak tertagih kita terlalu besar, nah maka juga akan mengganggu cash flow kita ya. Jadi ibaratnya sepertinya nilai hartanya itu besar ya, tetapi sebenarnya itu semua bukan dalam bentuk kas tapi dalam bentuk piutang. Itu juga nggak bagus ya. Jadi kalau ada kerugian piutang dalam jumlah yang wajar ya, wajar menurut versi teman-teman sekalian ya, dan mungkin juga ada patokan-patokannya. Nah, itu saya rasa itu yang ideal ya. Jadi nggak terlalu kecil ataupun nggak terlalu besar ya, seperti itu. Kemudian pada poin kelima sampai poin ke-9 ya, ini akan saya tekankan kepada teman-teman sekalian bahwasanya ini adalah nama akun. Ya, jadi yang nomor 1 sampai 4 itu bukan nama akun, ya. Nah, tetapi yang nomor 5 sampai 9 itu adalah nama akun. Ya, jadi nama akun adalah yang masuk dalam pencatatan, yang masuk pada jurnal, ya, seperti itu. Nah, akun yang pertama adalah biaya kerugian piutang nggak tertagih. Ya, jadi biaya kerugian piutang nggak tertagih ini ada hubungannya sama pendapatan penjualan. Ya, jadi ada matching prinsipalnya. Ya, jadi kalau ada biaya maka ada di match sama si pendapatan penjualan. Ya, jadi artinya matching prinsipal ini apa? Artinya ketika kita proses untuk mendapatkan penjualan, ya, maka kita perlu mengeluarkan biaya. Nah, itu adalah logis ya kan? Mau penjualan nggak mau keluar biaya ya nggak mungkin lah ya, seperti itu. Kemudian akun cadangan atau penyisian piutang nggak tertagih ya. Jadi akun cadangan atau penyisian piutang nggak tertagih, atau saya katakan aja supaya nggak terlalu panjang, akun cadangan piutang nggak tertagih ini juga punyanya neraca ya. Jadi kalau yang biaya tadi punyanya laba rugi, maka cadangan ini punyanya neraca dan dia ditandingkan dengan piutang dagang. Nah, ini jadi ada matching prinsipalnya di sini ya. Nah, di sini ada matching prinsipalnya ya, gitu ya. Oke, kemudian nomor 7 adalah akun piutang usaha atau piutang dagang. Ya, jadi istilah piutang dagang bisa kita sebut juga sebagai piutang usaha ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang namanya piutang dagang atau piutang usaha itu beda sama piutang wesel. Ya, jadi beda ya teman-teman ya sama piutang wesel. Jadi kalau piutang wesel itu jangka waktu temponya lebih panjang ya. Menurut Pak Haryono bisa 3 atau 4 bulan ya. Nah, sedangkan untuk yang piutang dagang itu jatuh temponya 1 sampai 2 bulan aja. Ya, gitu ya. Dan untuk piutang wesel itu dia pakai hitam di atas putih ya. Jadi secara hukum dia lebih kuat ya dalam proses penagihan ya. Nah, sedangkan piutang usaha itu tidak terlalu ya gitu ya. Nah, contohnya apa piutang usaha atau piutang dagang itu kalau misalnya kita beli bahan bangunan misalnya ya, kita nggak langsung bayar ya. Nah, kita ngutang dulu, kita ngebond dulu karena udah sering kita beli, maka biasanya dikasih kelonggaran pembayaran tidak harus pada hari itu juga. Ya, jadi kita perlu kadang hari ini kita perlu ini ya butuh apa, butuh semen, butuh pasir, butuh apa dan lain sebagainya. Tapi nanti pembayarannya nanti ya berapa waktu ke depan ya. Ya pokoknya tahu sendirilah dalam tempo 1 bulan, 1 atau 2 bulan harus sudah diselesaikan seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau piutang wesel ini beda ya. Jadi piutang wesel di sini sifatnya lebih jangka panjang, jumlahnya lebih besar ya biasanya, dan ada hitam di atas putihnya ya. Jadi yang pertama jumlahnya lebih besar, kemudian temponya lebih panjang, dan ada hitam putihnya ya. Jadi piutang wesel ini adalah tentu saja resiko yang lebih besar dari perusahaan kalau saya punya piutang wesel ya. Jadi makanya nilainya lebih gede, kemudian temponya lebih panjang ya. Jadi tempo yang lebih panjang pembayaran ini mengandung resiko tidak tertagih ya, mengandung risiko, tapi bukan berarti semua begitu ya, enggak ya, gitu ya. Dan juga temponya panjang, jumlahnya panjang, maka perlu ada perlindungan dari si pemberi pinjaman ini ya.
dalam bentuk hitam di atas putih ya, seperti itu ya. Ngerti ya teman-teman sekalian ya, kalau nggak ngerti bisa ditulis di kolom di bawah ya itu. Jadi piutang wesel itu juga ada dalam KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, seperti itu. Kemudian selain itu ada juga akun-akun piutang yang lain ya, seperti piutang pajak, piutang karyawan, piutang bunga ya, dan seperti itu ya. Piutang pajak itu apa sih? Piutang pajak itu artinya bukan kita itu nggak bayar pajak, bukan ya. Jadi piutang pajak itu artinya saat pelaporan dan saat pembayaran pajak itu berbeda. Ya, sehingga kita akui adanya piutang pajak. Ya, jadi misalnya bayar pajaknya tanggal 5, laporannya tanggal 31 lah. Ya, 31 bulan sebelumnya ya. Jadi makanya kita laporkan dulu ada perkiraan atau prediksi piutang BPH misalnya. Ya, seperti itu ya. Karena pada tanggal 31 Desember misalnya ya, bayarnya tanggal 5 Januari misalnya ya. Nah, itu kita belum waktunya setor gitu ya, belum waktunya setor ya. Jadi kita anggap itu piutang ya, seperti itu. Kemudian piutang bunga. Ya, piutang bunga juga sama. Jadi mestinya itu hak kita untuk mendapatkan bunga, tetapi sama si lawan kita belum disetor. Ya, jadi saat pelaporan itu lebih awal ya. Jadi saat setornya itu di belakang. Sedangkan dalam proses itu kita sudah sebenarnya punya hak untuk mendapatkan bunga. Ya, itu namanya piutang bunga. Ya, gitu. Kemudian piutang karyawan atau piutang gaji. Nah, di sini seandainya ada karyawan yang ya mungkin saja mereka minta untuk apa ya istilahnya itu kasbon ya, ngebon ya. Jadi ya memang ini bukan kebiasaan yang baik ya, tapi siapa tahu dalam praktek bertransaksi atau perusahaan itu ya ada karyawan yang minta ngebon ya. Jadi nanti aku minta dulu di awal jumlah tertentu karena aku ada keperluan ini itu. Ya, kemudian nanti aku bayar potong gaji. Itu adalah piutang gaji atau piutang karyawan ya. Nah, ini meskipun tidak profesional, tetapi dalam budaya kita kadang terjadi seperti itu. Jadi siapa tahu ada, maka nama akunnya adalah piutang gaji atau piutang karyawan, ya seperti itu. Ya, oke. Jika ada kasus-kasus yang lain dalam praktek, silakan tulis di komen di bawah, ya. Oke ya, kalau nggak ada, saya teruskan ke slide yang berikutnya, ya. Nah, di slide yang berikutnya saya akan tampilkan bagaimana contoh wesel tagih. Ya, jadi wesel tagih adalah surat perintah yang ditulis oleh orang yang punya tagihan, dialamatkan kepada orang yang berutang atau wesel bayar pada tanggal yang ditetapkan kepada orang yang namanya tertulis bla bla bla. Ya, jadi di sini wesel tagih atau piutang wesel dalam posisi kita sebagai kreditur ya adalah ya kalau melihat dari kata-katanya di sini memang agak keras ya, gitu ya, agak keras ya. Tapi dalam prakteknya teman-teman bisa tulis di bawah ya. Jadi wesel tagih ini misalnya kita atau saya sebagai pemilik dealer sepeda motor ya atau dealer mobil ya, maka tentu saja orang yang transaksi dengan saya itu tidak langsung bayar tunai ya. Nah, seringkali mereka pakai leasing, pakai apa? Maksudnya bayarnya itu nyicil atau ngangsur ya karena jumlahnya besar ya. Nah, ya, di sini adalah salah satu contoh ya proses terjadinya yang namanya piutang wesel. Ya, jadi ada yang jelas ada perjanjiannya, ada hard copy-nya ya yang harus ditandatangani oleh si penerima barang ya yang harus ditandatangani oleh si pembeli seperti itu ya. Jadi formatnya bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, jadi dalam surat wesel ya dalam surat wesel itu ada beberapa hal yang teman-teman kita sebagai kreditur atau debitur ya kita sebagai yang punya wesel bayar atau wesel tagih jangan dilupakan. Yang pertama adalah tanggal penarikan. Jadi tanggal penagihannya kapan ya. Yang nomor dua adalah jangka waktunya. Ya, jadi jangka waktu wesel ini adalah jangka waktu di mana kalau saya sebagai pembeli, saya diberi kesempatan untuk membayar, tapi tidak harus sekarang ya, dalam beberapa waktu ke depan ya. Misalnya dalam hal ini 90 hari ya. Oke ya. Nah, kemudian juga kalau dari sisi penjual adalah hak untuk menagih atau yang dia harapkan akan masuk cash flow-nya ya, itu 90 hari ya.
Ya, jadi jangka waktu wesel juga berarti tanggal jatuh tempo. Ya, jadi tanggal jatuh tempo kapan harus dilunasi. Ya, jadi 90 hari sesudah tanggal 1 Oktober 2010 misalnya. Ya. Kemudian juga harus disebutkan pihak penarik dan pihak tertariknya siapa. Ya, jadi siapa yang berkewajiban untuk membayar dan siapa yang berkewajiban untuk menagih. Ya. Nah, di sini Pak Sunarto adalah pihak penarik dan Pak Bambang sebagai pihak tertarik. Ya. Nah, ya. Nah, kemudian juga ada perlu disebutkan Bank Nusantara. Ya, jadi bank yang pemegang weselnya. Nah, ini misalnya kalau teman-teman sekalian melakukan proses pembelian kredit kendaraan bermotor, ya. Nah, ini ada kalau kita itu nyicil ya, bayarnya nggak kontan ya, bayarnya nggak kontan, maka kita perlu adanya lembaga keuangan atau bank sebagai penengahnya. Itu ya, jadi ada bank yang menjadi penengah itu ya. Kemudian berapa nilainya? Nomor 5 ya, 10 juta dalam hal ini. Kemudian 6 ya, jadi pihak Bank Nusantara cabang Yogyakarta ya dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan pada tanggal jatuh tempo wesel. Nah, ini kalau ada pengalaman dari teman-teman bisa di-sharingkan di komen di bawah ya. Oke. Kemudian juga ini dengan kata lain adalah surat perintah untuk membayar. Ya, jadi dari sisi yang mengeluarkan wesel atau saya sebagai yang punya barang dan saya telah menjual pada teman-teman. Nah, saya punya sebenarnya adalah surat yang memperkuat ya atau membuat si si apa si tertarik itu atau pihak yang punya kewajiban itu supaya dia lebih betul-betul mikir ya serius ya, bahwa saya harus menyelesaikan ini pada tanggal sekian dengan jumlah sekian ya, jadi saya harus bayar jumlah sekian ya, kalau enggak nanti ada konsekuensinya ya, seperti itu ya. Oke ya, ini tentang aspek hukum dari surat wesel. Ya, dalam prakteknya bagaimana? Silakan komen di bawah ya. Nah, kemudian pada slide yang berikutnya ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana perhitungan bunga ya. Jadi bagaimana perhitungan bunga ya. Jadi wesel itu ada yang berbunga, ada yang nggak berbunga. Kalau piutang dagang itu nggak berbunga ya. Nah, ya, tapi dalam prakteknya kalau dia itu lama bayarnya ya, ya tentu saja kita sebenarnya menanggung kerugian ya, tapi itu enggak secara normal piutang dagang atau piutang usaha itu tidak berbunga. Sedangkan wesel itu ada yang enggak berbunga, ada juga yang berbunga. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya akan sharingkan ke teman-teman sekalian bagaimana cara perhitungan bunganya. Ya. Nah, cara perhitungan bunga itu melibatkan 3 komponen. Yang pertama nominal, yang kedua adalah suku bunga per tahun, dan yang ketiga adalah temponya berapa lama. Ya, saya ulangi ya. Jadi yang pertama adalah nominal. Ini betul ya, nominalnya berapa. Ya. Juga sedikit hati-hati ya ketika kita mengangsur kendaraan atau mengangsur sesuatu. Ya, misalnya jumlahnya adalah 100 ya atau 1000 ya, misalnya ya nominalnya adalah 1000 ya, 1000 rupiah ya. Nah, ketika kita udah mengangsur 100, maka nominal yang diperhitungkan itu berkurang jadi 900 ya. Jadi jangan mau kalau dihitung di awal ya 1000 ya 1000 terus ya nominalnya. Jadi begitu kita udah selesai mengangsur ya. Jadi pada tahun berapa kita udah selesai mengangsur 200 sehingga sisa 800. Berarti yang dihitung untuk perhitungan bunganya adalah 800 itu. Ya, jangan pakai angka 1000 lagi ya. Ketika kita udah mengangsur lagi misalnya 100 lagi, jadi sisa nominalnya adalah 700, yang dihitung untuk bunga itu mestinya yang 700 itu tadi. Ya, karena kita udah membayar, ya kan? Ya, jadi tinggal hitung sisanya. Jadi teman-teman harap diperhatikan ya, hati-hati ketika akan membayar bunganya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mestinya seperti begitu ya. Tapi apabila ada perbedaan dalam praktek karena 1-2 hal, silakan ditulis di komen di bawah ya, atau ditanyakan ya, seperti itu. Oke ya, kembali lagi ke itu tadi ya. Jadi ke perhitungan bunga itu bagaimana ya. Jadi pertama adalah nominalnya berapa, kemudian suku bunga per tahun. Nah, ini hitungannya suku bunga per tahun ya, jadi bukan per bulan atau per
hari atau per 1,5 bulan, bukan ya. Jadi hitungannya ini yang disebutkan adalah PA. PA itu apa? Per annum, per tahun. Jadi bunga per tahun. Jadi kata 18%, 15%, 12% ini PA. Ini udah kesepakatan ya. Ini nggak perlu terus-terusan ditanyain ya ke pihak ya, banknya ya gitu. Kemudian yang ketiga tempo. Nah, tempo ini bisa dalam hari, bisa dalam bulan, bisa dalam tahun. Ya, nanti ada perbedaan sedikit lah, sedikit dalam perhitungannya. Tapi oke ya. Nah, kalau dalam jumlah kecil nggak terlalu signifikan, tapi saya akan jelaskan ya. Oke ya, jadi dari tiga ya, jadi nominal, suku bunga per tahun, dan tempo ya. Nah, di slide yang sebelah kanan atau tabel yang sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat semua. Jadi di situ nominalnya adalah 730, 1000 sama 2000. Nah, sedangkan jangka bunga suku bunga per tahunnya adalah 18%, 15% sama 12%. Ya kan? Semua bisa kelihatan kan? Nah, kemudian kalau temponya itu 120 hari misalnya. Jadi anggap aja 120 hari ya. Ya kebetulan ini 3 bulan, tapi anggap aja ini cuma angka ya, 120 hari, 121, 122 ya, atau pokoknya harian lah ya. Jadi bukan bulanan atau tahunan ya. Nah, bukan genep bulanan atau genep tahunan ya gitu ya. Nah, kalau dalam harian maka penyebutnya, jadi pembilang itu yang atas ya, penyebut yang bawah dalam matematika ya. Jadi penyebutnya dibagi dengan 360 atau 365 ya. Jadi ada yang menggunakan 360, ada yang menggunakan 365 ya. Dan bagi pembayar itu nggak masalah ya. Sejauh ini saya nggak pernah dengar ya komplain kalau oh pembaginya kok 360 kan menguntungkan pihak yang menerima uang gitu ya. Nah, itu sejauh ini kok enggak ya, karena jumlahnya mungkin dianggap relatif kecil ya. Ya, jadi bisa dibagi 360 yang umum ya, atau mungkin ada juga sebagian yang pakai 365. Ya, ini kalau dalam satuan harian ya, berapa hari lagi harus dibayar ya, seperti itu. Kemudian ada juga dalam jangka waktu 6 bulan harus dibayar. Maka kalau 6 bulan kalian teman-teman pakai pecahan 6/12 ya. Nah, kalau dalam tahunan maka kalikan 1 atau 2 atau 3. Ya, jadi bedanya ada pada waktunya, perhitungan pecahan waktunya ya. Ya, desimalnya, pecahannya ya. Jadi kalau pakai harian, ya hitung aja 120 hari atau 90 hari atau 95 hari atau 85 hari dibagi 360 ya, atau 365 ya. Nah, dibagi 36. Kalau 360 terus terang sedikit menguntungkan yang penerima duit ya, gitu ya. Sedikit ya, tapi nggak signifikan ya gitu. Atau mungkin pakai 365 ya, yang lebih real ya. Nah, kemudian kalau dalam bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka dibagi 12. Penyebutnya itu 12. Ya, kalau 6 bulan ya 6/12, 3 bulan 3/12, 7 bulan ya 7/12 gitu ya. Nah, kalau tahun ya teman-teman kalikan dengan 1, 2, 3, 4, atau 5 tahun ya, seperti itu. Oke ya, ini cara perhitungan bunga ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa di komen di bawah ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan bagaimana penjualan dengan kartu kredit ya. Bagaimana penjualan dengan kartu kredit ya. Oke ya. Nah, oh ya, ini di sini ada 2 video saya tentang piutang Basel. Mungkin di video yang berikutnya saya akan tampilkan pencatatan untuk piutang Baselnya. Ya, tapi di sini nggak ada ya, jadi silakan nonton juga video yang kedua. Ya. Nah, di sini adalah penjualan dengan kartu kredit. Ya. Nah, penjualan dengan kartu kredit di sini ada 3 pihak yang terlibat. Ya. Nah, yang pertama adalah penjualnya atau merchantnya, ya, atau pedagangnya. Yang kedua adalah pembeli, ya, pembeli atau pemegang kartu kredit, misalnya kita sebagai pembeli pemegang kartu kredit, ya, yang juga sebagai nasabah bank. Ya, jadi nggak bisa kita punya kartu kredit tanpa kita menjadi nasabah bank, itu nggak bisa. Ya, gitu. Terus yang ketiga ada perantara, ya, antara penjual sama pembeli ini ada perantara, yaitu lembaga keuangan, yang dinamakan adalah bank. Di sini adalah bank. Dan juga di atas bank itu atau di
di samping bank itu ada penerbit kartu kredit. Ya, jadi kartu kredit ini ternyata diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan besar yang menamakan diri mereka itu ada Visa, ada Master, dan mungkin juga American Express. Ya, jadi Visa dan Master. Ya, ini adalah penerbit kartu kredit yang bekerja sama dengan bank lokal. Ya, bank-bank lokal, ya, bank-bank lokal yang ada di sekitar kita yang menawarkan kartu kredit kepada kita. Ya, kalau kita sebagai pihak yang pemegangnya. Ya. Nah, ya, jadi itu ya, jadi ada perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi, nah, kemudian apa sih keuntungan kita sebagai pemegang kartu kredit? Nah, kita keuntungannya adalah kalau orang nggak ada untungnya sih nggak perlu ngapain. Kita keuntungannya adalah kita bisa menikmati barang tersebut ya, ya tanpa harus bayar sekarang. Ya, jadi kita bisa mendapatkan barang tersebut, menggunakan barang tersebut saat ini, tapi pembayarannya nanti saja. Ya dalam tempo kurang dari 1 bulan ya atau 30 hari ya, tapi maksudnya nggak langsung gitu ya. Jadi kamu bisa dapat dulu, tapi nanti bayarnya bayarnya mundur ya atau ngangsur ya gitu ya. Dan kadang-kadang diambil dengan 0% ya, nggak ada biaya gitu ya. Oke. Nah, itu keuntungan bagi saya sebagai pemegang kartu kredit ya, seperti itu. Ya, sebagai contoh ini adalah kartu kredit saya ya. Nah, ini ya. Nah, kredit saya. Nah, di sini ada tentu saja nomor ya, nomor dari kartu kreditnya. Nah, kemudian juga ada tanggal berakhirnya ya, tanggal berakhirnya ya, dan juga ada namanya. Ya, jadi ada nama dari pemegangnya itu siapa ya. Nah, di sini ada logo ya, ini saya tutup ya. Ada logo ya Visa ya, ada logo Visa ya. Nah, ada logo Visa Platinum ya, berarti ini Visa adalah penerbit kartu kreditnya itu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini saya mendapatkan kartu kredit dari salah satu bank yang punya nama besar ya. Sehingga apabila satu bank yang punya nama besar telah memberikan kredit ya, jadi arti kata kredit itu adalah kepercayaan ya kepada kita ya, maka biasanya diikuti bank-bank lain yang juga menawarkan kartu kreditnya kepada kita ya. Nah, namun di sini saya secara pribadi tidak menyarankan rekan-rekan sekalian untuk punya kartu kredit yang banyak ya. Nah, kecuali cash flow-nya teman-teman atau kita semua ya puji syukur bagus sekali, itu nggak apa-apa ya. Tapi menurut saya pribadi, saya tipe orang yang tidak suka berhutang ya. Jadi waktu itu ya saya punya ini ya juga untuk pembelajaran ya, supaya saya bisa sharing juga ke teman-teman sekalian ya, seperti begitu ya. Oke. Nah, kemudian di balik kartu kredit ini juga ada nomor-nomor yang harap dirahasiakan. Ya, jadi dirahasiakan dari orang-orang lain ya. Ini bukan kartu yang bisa disiarkan, dipinjamkan ke siapa saja, itu hanya enggak ya di sini ya. Jadi harap teman-teman sekalian ini juga berhati-hati ya. Makanya ini saya tutup dengan stiker kecil ya di sini ya, supaya nggak kelihatan ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi itu adalah sharing tentang kartu kredit ya. Nah, kemudian pembeli dapat melakukan pembelian tanpa harus melunasi saat itu. Pembeli dapat melunasi tagihannya ke bank pemberi kartu kredit beberapa waktu setelah teman-teman terima billing statement. Ya, billing statement itu adalah tagihan dari bank tempat teman-teman sekalian punya menerbitkan atau ngasih kartu kredit. Ya, jadi begitu billing statement keluar, maka mulailah teman-teman bersiap-siap untuk membayar ya, bisa pada hari itu atau biasanya sama mereka dikasih kelonggaran waktu, mungkin bisa 1 atau 2 minggu ke depan ya bahkan bisa 2 minggu atau mungkin lebih ya, nanti silakan dicek sendiri ya. Nah, jadi di sini setelah billing statement itu ada,
Nah, teman-teman diwajibkan atau ya melunasinya atau membayar secara penuh. Jadi untuk kartu kredit bisa dibayar secara penuh, bisa juga enggak ya, jadi bayar sebagian. Ya, tapi kalau bayar sebagian, sisanya nanti eh, harus siap bahwasanya bunganya akan cukup tinggi ya gitu. Nah, itu manfaat bagi pemegang kartu ya. Dan kartu ini saya rasa untuk sekarang cukup cukup apa ya, cukup aman ya. Karena begitu kita transaksi atau begitu ada transaksi biasanya diberitahukan lewat email ya. Anda telah melakukan transaksi. Mana transaksi yang jumlahnya nggak banyak ya, berapa ratus ribu itu sudah ada pemberitahuannya lewat email ya. Kalau nggak betul, tolong dihubungi mereka punya call center ya seperti itu. Kemudian billing statement juga dikirimkan melalui email ya. Jadi bukan seperti surat seperti tahun-tahun 90 atau tahun 2000 awal dulu ya. Sekarang udah pakai email ya. Jadi tiap kali teman-teman bisa ngecek, oh ini tagihan saya sudah keluar, saya harus bayar jumlah sekian ya. Oke ya. Oke, melalui ATM atau melalui mobile banking ya. Nah, kemudian dari pihak penjual atau merchant ya, keuntungannya apa? Ya, nah ini dari pihak merchant keuntungannya adalah dia bisa meningkatkan penjualan ya. Dan pertama dia bisa meningkatkan penjualan karena kemudahan orang membayar ya pakai kartu. Jadi opsi kemudahan pembayaran diperlebar ya. Jadi nggak hanya cash ya. Jadi toko saya hanya menerima pembayaran tunai. Wah, itu sudah tahun berapa itu ya? Ini sudah tahun 2020 ya. Jadi ya pembayarannya harus lebih lebih variatif lah ya. Masa tunai terus ya. Jadi ya kalau bawa uang tunai, lah. Kalau bawanya uang plastik atau bentuk yang lain, fintech misalnya. Nah, itu jadi, nah ini kemudahan ya. Nah, kemudian juga dari penjual itu positifnya adalah dia khususnya apabila jumlahnya besar ya, itu dia sepertinya dapat penjualan tunai gitu ya. Jadi bukan piutang, sepertinya gitu ya. Jadi dia nggak perlu takut resiko nanti nggak terbayar itu, ya. Karena yang bayari adalah bank penerbit kartu kredit itu. Dan biasanya selama ini sih ya apa belum pernah dengar ya ini ya merchant yang nggak dibayar ya. Kalau teman-teman ada ada pengalaman tolong di share ya. Jadi selama ini kalau saya sebagai merchant saya menerima kartu kredit teman-teman sekalian, ya ini keuntungannya adalah saya nggak perlu maksudnya itu resiko nggak tertagih ya kan khususnya apabila itu ya. Jadi maksudnya itu aman-aman aja lah ya. Jadi saya tetap dapat penjualan dan saya tetap bisa mengklaim pembelian teman-teman asal saya menyertakan dengan bukti-bukti saya klaimkan ke bank penerbit kartu kreditnya teman-teman ya seperti itu ya. Oke. Dan ya, tapi tentu saja bank akan membebankan biaya administrasi. Ya, jadi uang yang kita terima nantinya mungkin tidak utuh karena akan dipotong oleh biaya administrasi pada berikut. Nah, ini ya pada ilustrasi berikut. Nah, ya. Jadi di sini piutang dagang pada penjualan. Ya, jadi pada saat terjadinya transaksi tersebut saya menuliskannya sebagai piutang dagang pada penjualan. Nah, jadi penjualan saya kredit kemudian piutang dagang ya. Nah, namun dalam tempo yang nggak terlalu lama saya bisa ngeklaim ya, klaim ke bank tersebut bahwa saya punya hak untuk menagih pada bank ini ya, karena nasabahmu beli pakai kartu kredit di tempatku ya. Nah, bank akan membebankan biaya jasa kartu kredit ya, yang jumlahnya dalam hal ini 5% ya, tapi saya rasa mungkin 1-3% ya. Oke ya, correct me if I'm wrong ya. Oke ya, jadi ya, saya tahu seperti itu 1-3%. Di sini contohnya 5%. Dan seandainya 5%, maka uang yang kita terima adalah 285.000 ya. Ya, karena biaya jasa kartu kreditnya adalah 15.000 ya seperti itu. Nah, ini jurnalnya, cara pencatatan jurnalnya ya gitu. Nah, kemudian saya masuk pada bagian yang baru ya teman-teman sekalian, yaitu ini bonus dari video saya. Jadi bagaimana pengendalian piutang dan kas ya. Nah, ya. Jadi bagaimana pengendalian.
Saya akan sharingkan beberapa tips ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman punya perusahaan dan ada bagian kredit dan bagian penerima kas, itu pastikan bahwasanya antara mereka tidak ada kerjasama, ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi duitnya belum masuk, tapi bagian kredit bilangnya udah masuk, ya. Atau mungkin bagian kredit kerjasama dengan bagian penagihan memberikan persetujuan kredit pada orang tertentu yang mestinya nggak layak. Nah, itu ya. Jadi ini tips yang pertama, itu pastikan bagian kredit, bagian piutang dari perusahaan teman-teman itu tidak punya hubungan yang baik dengan bagian penerima kas atau bagian penagihan. Ya itu. Kemudian yang namanya piutang macet itu adalah piutang di mana kalau kita udah nagih berkali-kali itu gagal. Ya, jadi yang dinamakan yang bisa masuk pada klasifikasi penghapusan piutang, ya, atau piutang nggak tertagih itu adalah kalau kita udah berkali-kali nagih nggak berhasil, ya. Nah, berapa kalinya itu kembali lagi pada teman-teman sekalian, ya, kembali lagi pada teman-teman sekalian, ya berapa waktu dan biaya yang sanggup ditoleransi perusahaan untuk menagih dengan jumlah tertentu pada pelanggan ini, ya, atau pada debitur ini, ya, gitu ya. Nah, bisa jadi juga kondisinya ketika perekonomian seperti saat ini, ya, kondisi pandemi, perusahaannya bangkrut, tutup, ya, PT-nya bangkrut, tutup, ya. Jadi kalau PT memang susah untuk ditagih sampai harta di rumah, ya. Nah, jadi PT-nya bangkrut, tutup, ya, atau mungkin debiturnya tiba-tiba menghilang, nggak tahu kemana. Nah, ini, ya, ini menyebabkan eh, apa? Menyebabkan eh, ini menyebabkan penagihan tersebut membutuhkan waktu dan biaya, ya gitu. Kemudian yang ketiga, ya silakan dikaji bagaimana kemampuan bayar calon debitur kita, ya. Nah, jadi ini ya, jadi ada untuk perusahaan-perusahaan yang beromset besar, mereka punya daftar 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 peringkat. Ini peringkat yang layak diberikan kredit sekian, ya, ada peringkat-peringkatnya ya. Nah, ya layak mendapatkan hutangan, ini ada peringkat-peringkatnya. Bahkan bank kita, bank tempat kita menjadi nasabah itu punya track record ya. Dari transaksi yang kita lakukan mereka bisa menilai ya. Bisa menilai bagaimana cara kita membayar utang. Ya, gitu ya. Jadi bank itu sistem informasinya luar biasa ya. Ya kalau nggak gitu susah dia untuk bisa bertahan hidup ya dan menghadapi persaingan sekarang. Ya. Nah, ya, kembali kepada ini karakter orang tersebut. Nah, ini nomor satu ya. Jadi dari 5C ini nomor satunya adalah karakter orang tersebut. Jadi karakter atau kepribadian, pola hidup, gaya hidup, ya, dan itu adalah informasi ya untuk mengetahui bagaimana layak nggak dia diberi kredit. Nah, ini bank itu nomor satu ya. Bank itu nomor satu yang tahu ya, karena dia punya catatan track record kita selama bertahun-tahun mungkin kita menjadi nasabah, ya pernah nggak kita dikomplit pihak lain atau pernah nggak kita kena banyak macam-macam atau apa itu bank nomor satu. Nah, kalau kita sebagai pemilik UKM atau toko-toko kecil kita bisa melakukan ya sedikit ngobrol lah dengan orang tersebut ya, bagaimana perilakunya, cara pembayaran dia. Nah, dari situ kita bisa sedikit mendapat gambaran, nah kira-kira layak dikasih kredit enggak ya orang tersebut ya. Ya, atau mungkin yang lebih umum adalah kita udah sering beli di situ atau orang tersebut sering beli di toko saya misalnya. Ya kan sering beli, sering apa dan selama ini lancar. Nah, itu kita bisa kasih. Biasanya gitu aja sih yang selama ini saya alami. Jadi kalau saya sering beli di sana rutin ya, hubungan baik ya. Jadi ya itu pembayaran oke ya, maka kemungkinan untuk diberi kelonggaran lebih besar ya. Demikian pun sama saya, kalau saya sebagai pemilik toko, orang itu datang ya, kemudian selama ini pembayaran oke ya, baik ya. Kemudian saya punya feeling ya, apakah kalau dia
butuh kelonggaran pembayaran saya kasih enggak ya. Yang pertama mungkin saya kasih dalam jumlah kecil dulu ya, pendek-pendek ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tetapi itu semua juga tidak menutup kemungkinan adanya resiko nggak terbayar. Ya, juga ada cerita di mana setelah berapa kali dia oke, tiba-tiba suatu ketika dia ambil dalam jumlah besar, tiba-tiba orangnya hilang, juga bisa seperti begitu ya. Jadi itu memang ada resikonya. Ya, itu tadi yang saya katakan dalam bisnis, berani untung juga berani rugi. Tapi kita harus rasional aja ya. Kerugian yang sanggup kita tanggung itu seberapa ya, seperti itu. Kemudian saya comot yang nomor 2 condition di sini karena situasi pandemi saat ini. Ya, jadi situasi pandemi saat ini ya ibaratnya itu kita dikit-dikit tak mau tahulah situasi pelanggan kita, ya. Jadi dengan ini, tapi ini kondisi yang ekstrim ya, karena kebetulan situasi pandemi, jadi mengingatkan saya untuk sharing ini. Jadi yang nomor 2 di sini adalah kondisi-kondisi perekonomian. Ya, kondisi perekonomian yang efek pada kondisi industri, mata uang, dan ya menimbulkan satu lingkaran yang saling tumpang tindih ya. Nah, ini sehingga ngefek pada kemampuan bayar dari debitur kita. Ya, jadi rekan-rekan kita, rekan lawan kita itu menjadi tersendat-sendat. Nah, di sini kalau sebabnya seperti begini, ya jika saya sebagai kreditornya, ya kita perlu melakukan satu pembicaraan ya, bagaimana enaknya ya. Ya, karena sebabnya di sini debitur itu pun bukan nggak mau bayar, tapi memang kondisi perekonomian yang kena semuanya seperti begitu, ya. Jadi krisis finansial, krisis mungkin ya jangan sampai misalnya kejadian tak terduga, bencana dan sebagainya. Nah, itu ini kan hal yang nggak diinginkan ya, hal yang nggak terduga. Nah, ini ya. Jadi kalau kayak kondisinya seperti begini, enaknya kita diobrolin gitu ya, bagaimana enaknya untuk penyelesaian hutang piutang ini ya gitu. Oke ya. Jadi saya rasa itu adalah beberapa hal yang kita pelajari pada saat ini. Semoga bisa membuka mindset dari teman-teman dan para mahasiswa sekalian, ya pembelajar akuntansi sekalian, ya. Nah, sekaligus juga ada beberapa keterampilan pencatatan yang bisa kita pakai dan terapkan, ya, gitu ya. Nah, jadi yang telah kita pelajari adalah beberapa istilah dalam piutang, kemudian piutang wesel, piutang kartu kredit, pengendalian piutang, ya, dan juga perhitungan bunga, ya, seperti itu, ya. Oke ya, jadi jika ada pertanyaan, silakan tulis pada komen di bawah. Jangan lupa like jika suka, kemudian dukung dengan subscribe sama share, ya. Oke ya, jadi sampai ketemu dengan video saya yang kedua tentang wesel tagih yang akan saya jelaskan secara lebih detail pencatatannya bagaimana. Ya, oke ya, terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.